Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 26 September 2020, mengambil sebuah judul, Jangan Putus Berdoa. Tetapi sebelumnya, marilah kita memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus dalam renungan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Dan pagi ini Engkau masih berkenan untuk membangunkan kami dengan kondisi yang lebih baik dan menikmati hari baru pemberian-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami dalam renungan pagi ini, sehingga kami dapat memahami apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun ayat yang mendukung renungan kita pagi ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 18 yang akan dibacakan oleh adik Ardelia, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silakan adik Ardelia. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 18 yang demikian. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih adik Ardelia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kemajuan teknologi nampaknya sudah menguasai kita. Kita lihat saja dari anak kecil sampai orang tua yang namanya HP atau telepon genggam tidak pernah terlepas dari tangan. Cocok dengan namanya, telepon genggam. Jadi terus berada dalam genggaman kita. Dengan merebaknya virus corona ini, orang makin gencar menggunakan HP. Kalau tadinya sebagai alat penghubung dengan teman atau saudara yang dekat atau jauh, juga dalam mengikuti berita terkini, sekarang jadi lebih lagi. Apalagi anjuran tinggal di rumah, fungsi HP semakin meningkat. Kita dianjurkan untuk tinggal di rumah. Tidak ada ibadah di gereja atau pelayanan ibadah lainnya, seperti ibadah wilayah atau sektor. Seyogianya kita pakai situasi ini untuk bersama dengan keluarga berdoa bersama, baik untuk kesehatan keluarga dan juga untuk dunia yang sedang dilanda banyak bencana, dari penyakit maupun bencana alam, juga untuk orang-orang yang semakin menjauh dari Tuhan. Keragaman pola pikir manusia dan keragaman kualitas relasi manusia dengan Tuhan akan menjadi pembeda manusia dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Jika kita perhatikan, banyak ragam orang menyikapi keadaan dan kebijakan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Tinggal di rumah untuk jangka waktu pendek bisa jadi merupakan waktu yang menyenangkan karena terlepas dari rutinitas kerja, sekolah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengikat, dan merupakan kesempatan
untuk berkumpul secara intensif dengan keluarga. Tetapi jika tinggal di rumah dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan tidak jelas, yang terjadi bisa kebalikannya. Banyak masalah yang muncul sebagai efek dari rasa jenuh karena tidak ada aktivitas dan dalam tekanan ancaman virus dari luar. Kita sebagai umat yang dikasihi Allah kadang terjebak pada sikap yang kurang bijak dalam menanggapi keadaan ini. Ada 3 sikap yang biasanya muncul dalam masyarakat. Yang pertama adalah sikap terlalu khawatir dan cenderung ketakutan. Sikap ini muncul karena orang hanya fokus pada sisi kematian akibat virus corona ini. Virus adalah harga mati penentu hidup mati manusia. Orang lupa bahwa ada kuasa Tuhan di atas semua itu. Corona justru menjauhkan relasi orang itu dengan Tuhan, sehingga orang akan kehilangan pengharapan dan keberserahan pada Tuhan. Doa tidak pernah terucap karena hidup menjadi jauh dari Tuhan. HP menjadi jalan keluar untuk lepas dari himpitan rasa takut. Sikap yang kedua adalah cuek atau tidak ambil peduli. Sering kita dengar ungkapan orang, hidup mati di tangan Tuhan. Untuk apa kita takut? Kekuatan Tuhan melebihi kekuatan virus. Sekilas, ungkapan itu terkesan sangat rohani. Namun jika orang kemudian tidak memperdulikan protokol COVID yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain orang itu menantang bahaya, maka sebenarnya di bawah sadar orang itu sudah mencobai Tuhan. Orang merasa bebas melakukan apapun tanpa beban. Dan HP lah benda utama yang semakin memposisikan orang pada zona nyaman. Dan sikap yang ketiga adalah sikap melihat dengan mata rohani. Melihat dengan mata rohani adalah cara memandang bahwa setiap peristiwa adalah sapaan Tuhan agar manusia selalu mampu mengkorelasikan antara peristiwa hidup dengan kehendak Allah. Orang akan menggunakan akal budi dan hati nurani untuk mengkaitkan antara otoritas Allah dengan manusia sebagai ciptaan Allah. Orang dengan cara berpikir semacam ini akan menggunakan segala sarana yang ada, di antaranya HP, untuk memahami kehendak Allah. Orang akan selalu membangun relasi yang intensif dengan Tuhan melalui doa. Dan doa seperti yang dikatakan Rasul Paulus, agar kita tidak putus berdoa dan mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Janganlah membuat Tuhan bersedih karena kesalahan kita dalam menerjemahkan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, melalui kondisi yang mencemaskan pada pandemi COVID-19 ini, kita sebagai orang percaya harus hati-hati dalam menghadapi dan menyikapi kenyamanan yang ditawarkan dunia dengan kecanggihan teknologi saat ini, terutama HP. Benda kecil dalam genggaman tangan yang bisa menjadi ancaman kehidupan rohani kita, anak kita, bahkan keluarga kita, karena bisa saja menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan membacakan sebuah nats dari 2 Timotius 1 ayat 3.
Aku akan terus mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Berkati tiap-tiap kami supaya kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Sehingga firman-Mu menjadi hidup melalui kehidupan kami. Ampunilah dosa yang telah kami perbuat, dan hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.